Semua hayao Haimin. Understand? Yes. 喂，你估下我呀？喂，把呢事啊，你知唔知賣樓部依家仲有幾多錢喺度啊？大概聽聽講嘢啊！我要錢，我唔要殺人。Berawal dari bebasnya 4 orang tahanan, di mana mereka adalah anggota gangster terkejam di Hong Kong. Tak lama kemudian, mereka dijemput oleh Ahwai, alias Lord Sang Bagenda Stephen Chow. Ahwai dikenal sebagai orang yang cerdik dalam hal curi-curi mobil. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung on the way menuju pusat keramaian kota. Setelah cukup lama di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai ke tempat mereka inginkan. Di sini saya kenalkan dulu nama-nama anggota gangster yang berempat tadi. Mulai dari Sang Lord Maharaja, dia adalah Judge, Chicken, Bull, dan Smooth. Rupanya tugas Ahwai hanya mengantarkan mereka ke tempat ini. Lalu ia melanjutkan perjalanannya. Namun, Ahwai saat di perjalanan ia membuat pengendara lainnya merasa kesal. Karena Ahwai merasa jalan ini milik bapaknya, ia meninggalkan mobil ini begitu saja di tengah-tengah jalan sehingga terjadilah kemacetan. Kemudian scene berpindah ke kantor polisi, di mana di ruangan ini ada 3 anggota polisi yang bernama Chiu, Kung, dan Seven. Saat itu mereka dimarahi oleh atasan barunya. Ia bernama Inspektur Lu. Ceritanya di sini inspektur baru saja dilantik dan ditugaskan di tempat ini. Dan kalian juga harus tahu bahwa inspektur ini tipikal pemimpin yang suka marah kepada bawahannya. Seperti yang kita lihat saat ini. Di sini inspektur menanyakan kepada mereka keberadaan Sersan Ciung sambil marah-marah. Kemudian Ciung menghubungi Sersan Ciung. Kebetulan sekali, Ciung saat itu sedang bertugas penangkapan pelaku curanmor seorang diri. Lalu dari ketinggian, Ciung yang melihat targetnya mulai beranjak pergi, ia pun bergegas mengejarnya. Dengan sedikit skillnya, Ciung berhasil menghentikan mobil tersebut. Akhirnya, dengan memanfaatkan pengendara lainnya, Ciung berhasil menangkap satu persatu para penjahat. Meski salah satu di antara mereka berhasil lari, namun hal itu masih bisa dikejar oleh Ciung. Tak lama kemudian para wartawan datang untuk mewawancarai Ciung kala itu. Begitupun Inspektur Lu juga datang. Di sini inspektur bukannya bangga atas hasil yang didapat Ciung. Ia malah marah karena Ciung sering keluar dari kantornya. Lalu inspektur menyuruh Ciung untuk menulis laporan atas penangkapan penjahat ini. Singkat cerita, saat di kantor, Inspektur Lu lagi-lagi marah kepada Ciung karena dia tidak mematuhi perintahnya. Di sini ceritanya inspektur menginginkan Ciung untuk selalu standby di kantor. Ciung pun menjawab jika ia terus-terusan berada di tempat ini, bagaimana ia bisa menangkap penjahat. Mendengar itu, inspektur pun marah lagi, lalu mengancamnya untuk memecat Ciung. Sedangkan laporan yang diberikan Ciung tadi, inspektur lagi-lagi menyuruh untuk menulis ulang karena tulisannya sulit dimengerti. Saat di luar, Ciung yang berpangkat sersan menyuruh bawahannya untuk menulis ulang laporan. Sedikit saya beritahu kalian, Ciung ini kalau di bidang pendidikan ya IQ-nya bisa dibilang di bawah standar. Sehingga ia selalu menyuruh bawahannya mengerjakan setiap ada laporan. Namun sebaliknya, kalau masalah penangkapan penjahat, Ciung inilah rajanya. Scene berpindah ke kota Hong Kong. Di sana ada Judd dan Smooth sedang mengintai target yang nantinya akan mereka rampok. Lalu Judd menelpon Chicken. Chicken kala itu bersama Bull sedang bersemedeh dengan PSK. Kemudian Judd menyuruh mereka untuk bertemu di suatu tempat untuk mengatur rencana jahatnya.
Singkat cerita, mereka pun bertemu. Di sini Judge menyuruh Chaiken untuk bermain judi agar mengetahui seluk-beluk dan memastikan tempat itu aman. Karena rencananya mereka akan merampok jutaan dolar malam ini. Sementara Chiung menyuruh bawahannya untuk mengabari jika terjadi sesuatu di kantor ini. Karena rencananya ia malam ini akan berpatroli di area kota. Sedangkan di diskotik, Ahwai kala itu mendapatkan tugas oleh Judge untuk membawakannya mobil. Dan tanpa pikir panjang, Ahwai pun saat di luar mencoba mencuri mobil yang terparkir di pinggir jalan. Dengan kecerdikannya, ia berhasil melakukannya dan ia pun langsung on the way. Saat di jalan, Chiung melihat sebuah mobil yang dikendarai oleh Ahwai. Karena sedikit mencurigakan, lalu ia mengikutinya sampai mobil itu berhenti. Chiung kemudian menyuruh bawahannya untuk mencek dengan memberikan nopol DF5654. Lalu bawahannya itu mengatakan pemilik mobil itu adalah Johnston. Setelah mengetahui nama juga alamat pemilik, tiba-tiba mobil itu menghilang begitu saja karena dibawa oleh Judd dan anak buahnya. Chiung pun kemudian menghampiri Ahwai. Nah, saat disinilah Ahwai lari dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah cukup lama bergelut, akhirnya Ahwai tertangkap. Sementara Chaiken kala itu sudah duluan sampai di tempat yang direncanakan sebelumnya. Tak lama kemudian Judd dan anak buah lainnya datang. Nah, disinilah aksi pertama mereka dimulai, di mana baku tembak sempat terjadi sehingga menimbulkan kekacauan. Akhirnya mereka pun berhasil merampok uang di tempat ini. Saat di pelarian, Judd sengaja menukarkan mobil, sementara mobil yang ia kendarai sebelumnya ia tinggal di bagasi. Sedangkan Chiung membawa Ahwai ke kantor polisi. Di sini ada juga seorang wanita yang merasa dirinya telah dilecehkan oleh Pak Tua yang ada di depannya. Sementara Ahwai mencoba untuk mengelabui Chiung, Ahwai mengatakan bahwa ia tak melakukan pencurian mobil. Namun Chiung tetap mengurungnya, karena sebelumnya ia melihat dengan jelas bahwa pengendara itu adalah Ahwai. Nah, saat di sini tiba-tiba mereka mendapat kabar bahwa ada kasus perampokan. Dan mereka pun langsung pergi ke TKP. Saat di TKP, Chiung mendapatkan informasi bahwa 2 orang tewas dan 1 orang terluka. Bukan itu saja, Chiung kemudian mendapati sebuah mobil yang dikendarai Ahwai sebelumnya dengan nopol DF5654, sehingga menambah Chiung ingin cepat-cepat mengungkap kasus ini. Karena banyak atasannya, Chiung tak ingin berbicara banyak karena takut dimarahi lagi. Sebelum ia benar-benar bisa memastikan bahwa Ahwai ada kaitannya dengan kasus ini. Sementara Judd dan lainnya pergi ke gembong senjata. Di sini ia membeli dengan harga mahal senjata-senjata tersebut. Dengan hasil rampokan malam tadi, Judd mampu membeli semuanya tanpa ada ragu sedikit pun. Sedangkan Chiung kemudian melaporkan kepada Inspektur Lu bahwa ada kasus perampokan di tempat Bill. Ya, Bill adalah pemilik tempat kejadian malam tadi yang mengakibatkan 2 tewas dan 1 luka-luka. Namun saat ditanya siapa pelakunya, mereka semua hanya diam. Lalu Chiung menambahkan mobil yang dipakai perampok ada sangkut pautnya dengan yang dicuri Ahwai malam tadi. Lalu inspektur pun menjatuhkan Ahwai dengan kasus berlapis, pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Chiung keberatan karena Ahwai saat kejadian berlangsung, ia sudah dikurung. Mana mungkin ia melakukan hal tersebut. Nah, lagi-lagi di sini inspektur marah kepada Chiung. Sebagai polisi, ia harus menegakkan hukum. Ya, nggak harus gini-gini amat toh, Pak. Masa polisi sembarang menjatuhkan hukuman? Oke, lanjut. Singkat cerita, Chiung kemudian mendatangi Ahwai. Di sini Ahwai lagi-lagi mengelak bahwa ia tidak melakukan perbuatan jahat. Nah, tiba-tiba Pak Tua yang diduga kasus pelecehan sebelumnya, ia ingin mengakhiri hidupnya dengan gantung diri
karena ia merasa juga dijebak oleh wanita sebelumnya. Untung saja Ciung dengan sigap menolong, sehingga menimbulkan keramaian saat di sini. 我上嚟啦，讓開，做咩？嚟啦！點解？行埋一邊，行開啦！點解揾啲咁嘢搞啊？咩事啊？快啲通知咁樣。 Lalu saat Ciung berduaan bersama Ahwai, ia mau mengajaknya keluar untuk makan-makan sambil membicarakan sesuatu. Nah, saat di sini Ciung merayu Ahwai untuk mengatakan tempat di mana para penjahat malam tadi bersembunyi. Setelah berbagai macam rayuan, akhirnya Ciung dan kedua bawahannya membawa Ahwai untuk menunjukkan keberadaan mereka. Singkat cerita, mereka sampai di gedung, di mana di sini Ciung menyuruh kedua bawahannya untuk terus waspada dan menunggu di luar. Sementara Ahwai dan Ciung masuk ke dalam. Di sini Ciung mulai mengikuti Ahwai yang mencoba untuk mendatangi bosnya. Dan benar saja di atas gedung ada Jet dan Bull. Kala itu Bull tak sengaja melepaskan tembakan membuat Ahwai seketika terjatuh. Hal ini membuat Bull mencurigai ada seseorang di bawah sana. Untung saja Bull kala itu tidak langsung menembakkan senjata ke arah Ahwai karena telah mengejutkan mereka. Di sini Ahwai kepoin mereka berdua sambil menanyakan hasil rampokan malam tadi. Lalu Ahwai menyuruh mereka untuk cepat-cepat pergi dari tempat ini karena mereka ingin mencarinya. Judd mengira mereka itu adalah bawahan Tuan Bill yang ia rampok malam tadi, sehingga membuat Judd dan Bull cepat-cepat mengemasi barangnya. Nah, di sini Ciung mencoba untuk menghampiri mereka, namun Ahwai memperingatinya dengan bahasa isyarat menyuruh Ciung untuk pergi dari sini, karena Judd dan Bull membawa senjata api. Akhirnya Judd, Bull, dan Ahwai pun turun dari gedung menggunakan lift, sementara Ciung terus mengikutinya lewat anak tangga. Saat di luar, kedua bawahannya Ciung mencoba mendatangi Ahwai. Namun tak berapa lama anak buah Bill tiba-tiba menyerang dan membawa pasukan yang banyak, sehingga di sini terjadi baku tembak. Pada akhirnya, Judd dan Bull berhasil mengalahkan mereka semua. Sementara Ahwai saat itu sudah memegangi senjata yang diberikan Judd, namun ia tak berani untuk menembakkan musuh-musuhnya. Ciung yang sedikit terlambat karena ia turun menggunakan anak tangga, tak sempat menyaksikan kejadian ini. Sementara Judd dan Bull berhasil kabur dari tempat ini. Akhirnya, Ahwai lagi-lagi digiring ke kantor polisi. Di sini Inspektur Lu sangat marah kepadanya. Karena inspektur mengira Ahwai lah dalang utama di balik kasus ini. Nah, di sini Ciung mencoba untuk menengahi kasus ini. Untuk tidak menyalahkan Ahwai sepenuhnya, karena Ciung yakin Ahwai bukanlah orang yang jahat, dan Ahwai tidak terlihat seperti orang yang suka membunuh. Saat disinilah Inspektur Lu dan Ciung bersitegang, sehingga Ciung dikeluarkan dari pemberantasan kasus ini. Sesaat setelahnya, lagi-lagi Ciung mendatangi Ahwai yang sudah dikurung kembali. Di sini mereka sempat saling mengalahkan, karena Ahwai merasa dirinya telah dijebak oleh Ciung. Tujuan Ciung tidak lain hanya ingin mengetahui pelaku pembunuhan dan perampokan. Lalu Ciung sekali lagi mengajak Ahwai untuk bekerja sama. Awalnya Ahwai menolak karena ia tak ingin mengkhianati Bus dan teman-temannya. Di sisi lain, jika Ahwai tidak membantu Ciung menangkap Judd, maka dirinya akan dihukum seumur hidup atas dakwaan perampokan juga pembunuhan ditambah pencurian mobil. Akhirnya Ahwai menerima tawaran ini. Singkat cerita, mereka pun mulai beraksi. Di sini bawahannya mengatakan kepada Ciung untuk mengantarkan Ahwai ke penjara besok sebelum jam 10 karena ia akan melakukan proses sidang. Dan mereka pun bergegas pergi. Di sini Ahwai lalu menunjukkan tempat di mana Chicken dan Smooth sering menghabiskan waktu, di mana tempat ini adalah tempat berkumpulnya para PSK. Tanpa pikir panjang, Ciung kemudian mencoba masuk ke dalam. Saat di dalam lift, Ciung yang awalnya belum mengetahui ciri-ciri kedua pelakunya, karena seorang wanita di dalam sana melihat sebuah pistol. Chicken dengan spontan mengeluarkan pistol. Hal ini membuat Ciung mencurigai bahwa merekalah pelakunya. Saat di luar, Smooth dan Chicken menaiki sebuah taksi.
Dengan sigap, Ciung lalu mengancam mereka dengan pistol dan menyuruh mereka keluar. Saat disinilah, Cheken dengan sengaja mendorong Smot dengan berharap Ciung lengah. Namun hal itu tidak sesuai ekspektasinya. Smot harus tertembak dadanya. Untung saja Cheken berhasil membawa Smot lari menggunakan mobil. Sesampai di markas, meski mereka mencoba untuk menyelamatkan nyawanya, namun usaha itu tidak berjalan dengan mulus. Smot harus gugur saat di sini. Akhirnya mereka bertiga membakar jasad Smot di dalam mobil, beserta foto-foto wanita bugil milik Cheken. Kemudian Ahwai dan Ciung ke tempat diskotik, berharap Judd dan bawahannya datang ke sini. Dan benar saja saat Ahwai asik bersama wanita, ia didatangi Bull dan Cheken. Lalu Ahwai dibawa keluar. Di sini ia dihajar tanpa ampun oleh mereka berdua, karena mereka yakin kematian Smot ada sangkut pautnya dengan Ahwai. Untung saja Judd datang dan menyuruh mereka untuk berhenti menghajarnya. Di sini Judd kemudian menyuruh Ahwai untuk mencarikannya mobil untuk mereka pergi besok pagi, karena mereka merasa sudah tidak aman di tempat ini. Rencananya mereka besok akan pergi ke luar Hong Kong. Ciung yang saat itu tidak berada di samping Ahwai, ia baru sadar bahwa Ahwai tidak ada di tempat ini. Akhirnya ia mencarinya keluar. Nah, di sini Ciung melihat Ahwai sudah babak belur, karena Ahwai tidak ingin mengkhianati teman-temannya, lalu mengatakan bahwa ia telah dihajar oleh rentenir. Singkat cerita, Ahwai diajak Ciung untuk pergi ke rumahnya. Nah, di sini Ahwai melihat sebuah baju anti peluru. Lalu ia menceritakan yang sebenarnya, bahwa besok pagi Judd menyuruh Ahwai membawakan sebuah mobil untuk mereka. Akhirnya, Ciung sudah menyiapkan rencana untuk besok pagi. Pagi harinya di kantor polisi, Inspektur Lo lagi-lagi marah kepada bawahannya karena mengetahui Ahwai dibawa pergi oleh Ciung. Lalu ia menyuruh bawahannya untuk mencari Ahwai sebelum jam 10. Sementara Ahwai ia melakukan aksinya dengan mencuri mobil yang parkir di pinggir jalan. Lalu ia menjemput Cheken. Sementara Ciung terus mengikutinya menggunakan sepeda motornya. Sementara Judd dan Bull menyuruh Ahwai untuk mengelilingi tempat ini dulu, karena sebelum pergi dari kota ini mereka berdua ingin merampok yang terakhir kalinya. Tanpa pikir panjang, Judd berhasil menggarap dan mengambil uang puluhan juta dolar kepada mereka. Nah, saat di luar, para polisi sudah mengepung tempat ini. Hal ini sebenarnya di luar dugaan Ciung. Di sini Cheken yang berada di luar saat itu harus mati atas serangan para polisi. Akibat timbakan itu membuat Judd, Ahwai, dan Bull mencoba lari dari tempat ini. Ahwai akhirnya membawa mereka ke jalan buntu, sehingga membuat mereka terjebak. Akibatnya Judd mencoba menjadikan Ahwai sebagai sandera. Jika mereka menembak, maka Ahwai juga ia tembak. Para polisi pun hanya menghiraukannya, lalu menembak Judd. Di sini Ahwai terjatuh, sementara Judd juga harus jatuh dan mati. Sementara Bull berhasil menembak Ciung kala itu, meski Ciung sempat marah kepada Inspektur Lu karena ia tak bertanggung jawab atas kasus ini, sehingga ialah yang memberanikan diri untuk melawan Bull, meski harus mengorbankan kakinya harus tertembak. Bull karena merasa dirinya terkepung lalu ia menyerahkan diri. Sementara Ciung saat itu menangis karena ia mengira Ahwai mati. Namun Ahwai hanya pingsan saja akibat terjatuh membuat benturan di kepalanya. Tak lama kemudian Ahwai pun sadar. Lalu Ahwai dinyatakan tidak bersalah. Sementara film diakhiri dengan kata "bungo" dan film pun berakhir.